Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah, hadirin kerabat da'i yang dicintai Rasulullah. Talabul ilmi, sudah masyhur di telinga kita semua bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh insan tanpa terkecuali. Seperti halnya disarikan dari hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah nomor 224. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban untuk umat muslim, baik laki-laki atau perempuan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'allamu wa 'allimu wa tawaddu'u li mu'allimikum wa la yalau li mu'allimikum." Rawahu Tabrani. Yang artinya, belajarlah kamu dan mengajarlah kamu dan hormatilah guru-gurumu serta berbuat baiklah terhadap orang-orang yang mengajarkanmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam sangatlah menghargai ilmu pengetahuan dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan kita diperintahkan untuk menuntut ilmu dari dalam rahim ibu sampai ajal menjemput. Sebagaimana kata hikmah dalam kitab Kasyif Ad-Dunnun karya Mustafa bin Abdullah juz 1 ayat 52 yang masyhur kita dengar. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari dalam rahim ibu sampai ke liang lahat. Dalam penjelasan di sini, ilmu agama menjadi prioritas untuk dipelajari. Namun, bukan berarti ilmu-ilmu lain diabaikan. Sebab ilmulah manusia dapat membangun kemajuan zaman, mengungkap kebenaran, dan memahami rahasia-rahasia yang Allah ciptakan. Marilah kita selalu semangatkan diri kita untuk selalu belajar, untuk senantiasa istiqomah dalam belajar. Mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, mumpung masih belum banyak kesibukan, mumpung masih belum dicabut nyawa kita, marilah gunakan waktu kita untuk belajar dan belajar. Meskipun pandemi melanda dan pelajaran sekolah banyak yang daring, jangan sampai hal ini mengurangi sedikit pun semangat belajar kita semua. Hadirin kerabat da'i yang dicintai Rasulullah, dalam banyak firman-Nya Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan dengan tegas kepada manusia untuk menimba ilmu, menjadi insan yang terdidik. Tak sedikit ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia agar menjadi manusia yang berpikir. Bahkan ayat pertama yang Allah turunkan melalui Rasulullah adalah perintah untuk membaca Iqra. Risalah Al-Quran juga mengajarkan tentang hikmah dan menyerukan manusia agar menggunakan nalarnya menjadi yang benar, mencari kebenaran, menjauhi serta meninggalkan yang batil. Hikmah inilah yang kemudian membuka pikiran orang-orang yang buta huruf agar lebih giat dalam mencari ilmu. Karena barang siapa yang belajar sungguh-sungguh, maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya potongan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila suzu fasuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya,
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan hendaklah kepada Allah orang-orang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memang ilmu sangatlah berguna bila manakala ilmu itu didasari iman dan takwa. Tapi ilmu itu akan mendatangkan bencana bila manakala ilmu itu disalahgunakan. Seperti contoh pungli, korupsi. Di dalamnya itu juga membutuhkan ilmu. Kenapa? Karena untuk melakukan pungli dan korupsi itu membutuhkan jasa yang menentukan jabatannya. Nah, inilah yang saya maksud bila ilmu disalahgunakan, sehingga menjadi bencana bagi masyarakat, khususnya bangsa Indonesia. Ada satu contoh lagi yang lebih mengerikan, yaitu ilmu perakitan bom yang dilakukan oleh para teroris. Apabila ini terus dibiarkan, maka hendaklah berdampak yang lebih negatif, yaitu hancurlah kemajemukan bangsa. Hadirin kerabat dai yang dicintai Rasulullah, cukup pidato dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qaul wallahu muwaffiq ila aqwamin thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.